Di surat apa dikatakan Allah itu al-awal dan al-akhir? Al-Hadid ayat 3. Apa? Al-Hadid ayat 34. Al-Hadid ayat 34. 3 dan 4 maksudnya. Oh, itu Quran kan, bukan hadis ya? Bukan Al-Quran itu. Quran Al-Hadid, Quran itu. Oh, ya. Oke, Ustadz, itu aja. Aku turun lagi ya. Lihat dulu, masalah lu, bantu lu temanmu jawab pertanyaan Ustaz Tata. Yesus itu turun ke bumi, mengajar, memperkenalkan Tuhan siapa Tuhan yang dia perkenalkan Yesus? Ya bapaknya sendiri. Puas jawabannya Ustaz? Iya. Iyalah itulah, memang agak lain masalah. Iya. Jadi Yesus tidak pernah memperkenalkan kalau dirinya adalah Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia sesembahan, Bang. Saya ulang kembali. Apakah Yesus pernah memperkenalkan dirinya kalau dirinya adalah Tuhan? A, pernah, B, tidak. Ya kalau sebagai Tuhan tidak ya. Kalau Tidak. Tidak ada ya data di Bible Yesus memperkenalkan dirinya dia adalah Tuhan. Tidak ada data atau ada data? Ya kayaknya sih nggak ada. Nggak ada. Jadi yang Tuhan yang disembah adalah yang kalau disembah Yesus juga disembah. Kalau jadi masa Tuhannya satu, sembahannya dua. Sesembahannya 3. Sembahannya 3. Siapa aja itu? Nah, yang pertama Tuhan, yang kedua Yesus, yang ketiga ya Bapak kita masing-masing kalau Bapak kita masih hidup. Diulang dulu. Tadi ada feedback. Diulang dulu. Iya. 1. Yang pertama Tuhan. Siapa itu? Tuhan siapa? Tuhan Bapaknya Yesus. Kedua. Yang kedua Yesus. Yang ketiga. Bapak kita masing-masing kalau Bapak kita itu masih hidup. Oke. Kalau udah mati ya nggak bisa ditambah, nggak bisa. Jadi tinggal 2 kalau mati udah nggak ada. Iya, tinggal 2. Tapi Yesus pun nggak bisa disembah, Bang. Baru bisa disembah kalau dia kembali. Oh, sekarang ini belum bisa. Iya. Jadi kalau saat sekarang ini sembahanmu berapa? Ya sesembahanku 2. Siapa? Ya Bapaknya Yesus. Ya karena Bapakku masih ada ya Bapakku sendiri. Oke, jadi Yesus belum karena masih belum balik. Iya, betul Bang. Ya. Tuh jawaban jujur tuh. Gimana Ustaz? Ya. Ustaz? Ya ada masalah, ini masalah. Memang dipelihara untuk gitu. Oke deh, Abang. Terus nanti kapan Yesus disembah? Ya perkiraan aku ya 2030 kembalinya. 4 tahun lagi masa? Iya. Bulan-bulan berapa itu kira-kira? Kalau perhitungan aku mungkin bulan Juli Bang. 2030 bulan Juli ya? Iya, bulan Juli ya. Tanggalnya sih aku tahu Bang, cuma nanti nggak usah disebut. Nggak usah lah tanggal lah. Bulan Juli makanya. Itu nanti ke Indonesia nggak? Ya logikanya dia turun di tempat dia terangkat, yaitu di Bukit Zaitun. Jadi Indonesia nggak bisa melihat, harus ke sono melihatnya. Ya kan pasti ramai itu Bang kalau Yesus turun kan. Ramai di pemberitaan media gitu ya. Iya. Ya, Bang Handi bisa lihat di TikTok, live TikTok mungkin banyak itu. Oh dia bisa masuk TikTok? Lah iya kan orang pasti pakai HP di live, pada live semua tuh ke langit tuh. Oh begitu. Iya. Oh ada yang live kan ya kalau turun di mana? Bukit Zaitun tadi. Bukit Zaitun ya. Terus habis itu di bumi ngapain? Di bumi ya menjadi kaisar, raja di atas segala raja. Jadi atasannya Donald Trump sama Vladimir Putin. Oh dia yang menguasai dunia gitu ya? Iya. Semua. Orang bebas. Loh, ini masalah ini Kristen loh ini garam. Anak gembala ini garam Cina ini Kristen loh itu. Ya. Coba kau kasih alasan berdasarkan apa itu omonganmu masa biar dia percaya? Berdasarkan apa?
Iya, itu dalilnya di Lukas 10 angka 35. Sebentar saya tulis dulu. Lukas berapa? Ya, Lukas 10, 35. 35 apa lagi? Matius 20 angka 2. Matius 20 nomor 2 apa lagi? Nah, Mazmur 90 angka 4. Mazmur 90 nomor 4. Sama Yehezkiel 4 angka 4 sampai 6. Itu Yeskel 4 angka 4 sampai 6. 6. Ada 4 data ya. Iya. Itu yang kamu baca, itu yang kamu baca menguatkan Yesus turun di bulan Juli 2030. Iya. 2000 tahun setelah dia terangkat. Oh, di Lukas itu 2000 tahun ya? Iya, iya Bang. Oke. Jadi dihitungannya di situ. Iya. Itu garam Cina dia pakai data garam Cina. Gimana? Ya itu tadi karena ngarang bebas dia. Loh dia pakai data katanya. Ada 4 data. Lukas, Matius, Mazmur, Yeskel. Gimana tuh? Ya udah Bang Handi aku turun dulu ya. Ustadz Tata ya turun. Oke. Gimana Bang Roni? Mau diluruskan tuh anak? Siapa yang mau meluruskan? Martin, Pak Martin gimana Pak Martin? Ayo lanjut diskusi. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ngomong ada Ustaz Tata garam Cina ada yang mau ditanyakan? Kenapa kalau gua naik bersih-bersih ini pada diem ya? Pada tadi gua diem aja dengerin tawuran. Biaran gue kendalikan biar diskusinya bagus gitu. Padahal nggak mau. Dia maunya tawuran. Enggak juga. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi? Gimana tadi ini Ustadz Tahta tadi? Oke. Ustadz tadi pertanyaannya apa? Silakan tuh, ada garam Cina katanya mau meluruskan. Ya dialog aja. Apa tadi? Garam Cina dialog. Dialog ringan. Apa emang? Terserah Ustadz lah. Nah, kalau saya terus ahli yang menentukan ayo. Oke. Itu para nabi kan langsung aja. Kan para nabi itu turun memperkenalkan siapa Tuhan yang sebenarnya kan gitu ya. Nah, silakan kamu dulu. Yesus waktu di bumi itu memperkenalkan siapa Tuhan yang dia perkenalkan oleh Yesus. Silakan. Kembali lagi pada konteks yang mana ya, yang mana Tuhan itu menjadi manusia. Apa dia menjadi manusia? Itu kan udah dinubuatkan bahwa dia harus menjadi manusia untuk menjadi pedoman kepada manusia. Itu. Gimana Tat? Mau ditanggapi? Silakan Tat. Ya pertama biar adil Islam dulu ya. Jadi para nabi itu memang semuanya diperintah untuk memperkenalkan Tuhan. Kalau dalam Al-Quran itu Al-Anbiya ayat 26, 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi yang aku utus, mereka aku perintahkan supaya memperkenalkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya, maka sembahlah Allah. Contohnya Nabi Muhammad atau Kebun 13, Allahu la ilaha illahu. Allah lah Tuhan, tiada Tuhan selain Dia. Ya, atau Kebun 13 Al-Mu'minun 116. Jadi Allah lah Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dialah yang harus disembah. Ya. An-Nisa ayat 36. Wa budullah wa la tusyriku syai'a, dan sembahlah Allah dan jangan kamu sekutukan dengan apapun. Karena Allah itu Tuhan, Dialah pencipta langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Ibrahim 32 ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Nah ini
Dalam Al-Quran dijelaskan, bukan hanya Nabi Muhammad yang memperkenalkan bahwa Tuhan itu Allah. Musa juga gitu, Toha 14, Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni, wa aqimi sholata li dzikri. Ya. Nabi Musa juga memperkenalkan bahwa Tuhan itu Allah. Nabi Isa juga sama, memperkenalkan Tuhan itu Allah. Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Wa qala al-masiihu ya bani Israil, ubudullah rabbi wa rabbukum. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu Isa Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, begitu juga Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak memperkenalkan Tuhan itu Allah. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-maut qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, Musa, Isa semuanya memperkenalkan Tuhan itu Allah. Nah, kalau Otan mengatakan, oh kalau kami Tuhan itu turun menjadi manusia. Tidak. Kata Yesus, Yesus apa itu Tuhan langit dan bumi? Allah Bapa, Matius 11:25. Ada di mana? Ada di langit, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Berapa jumlahnya? 1 Markus 12:29. Bisa kelihatan? Tidak, Yohanes 5:37. Tidak pernah dia mengatakan, Yesus, mana Tuhan itu? Ini menjadi aku. Gak ada. Yang ada, di langit dia. Tidak bisa kamu lihat, dialah satu-satunya Tuhan. Gitu, ya. Silakan. Oke, selamat malam. Saya dulu bertanya. Kalau saya bertanya berat, ya. Bentar dulu, nanti ntar saya lupa. Sebelum kau bertanya Erik, kau dulu mandi biar seger. Ini orang berdua ini. Kamu hormati orang lah di atas ya. Pakai adab. Ini Komal bukan punya nenek moyangmu. Ini Komal teratur. Silakan. Salam Cina. Ya Ustaz, itu nalar saya menerima. Akan tetapi jikalau Nabi sudah ada yang terdahulu, kenapa harus ada Nabi selanjutnya? Silakan. Oke. Kenapa harus ada nabi selanjutnya? Al-Quran dulu, Al-Maidah 44 sampai 48. Ketika Allah mengutus Musa, maka hukumi seriwil pakai Musa. Sampai kapan Musa ini berlaku? Sampai Allah mengutus Isa. Maka ketika Allah mengutus Isa, Al-Maidah 46, wal yahkum ahlal injil bima anjalallah. Bima anzalallah. Hukumi mereka pakai Injil. Pakai Injilnya Yesus. Di zamannya Musa pakai Taurat. Di zamannya Isa pakai Injilnya. Sampai kapan Injil berlaku? Sampai Allah mengutus Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Al-Maidah 48. Maka seluruh dunia hukumi pakai Al-Quran. Kenapa harus ada nabi-nabi yang lain? Karena para nabi ini saling melanjutkan. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, lalu siapa yang memperkenalkan Tuhan itu Allah ke seluruh dunia? Sedangkan Yesus untuk seriwil, Matius 15:24. Berdoa untuk seriwil, yang dihakimi hanya 12 suku seriwil. Penyelam untuk seriwil. Kisah para Rasul 13:23. Kalau Allah tidak ada nabi lagi setelah Yesus, yang memperkenalkan Tuhan ke seluruh dunia siapa? Wong Yesus dengan Musa yang seriwil. Ini siapa ini? Oke, silakan lanjut dulu. Oke, saya perlu pertegas dulu bahwa kata Ustadz Nabi Muhammad sebagai kelengkapan dari nabi-nabi sebelumnya. Apakah Yesus itu kurang lengkap, kurang ini? Sudah? Oke. Ya. Kenapa Yesus tidak lengkap? Pengakuan Yesus masih banyak yang harus aku sampaikan, tapi kamu tidak dapat menanggungnya. Makanya butuh nabi lagi. Nah, beda dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyu, beliau sebelum wafat, apa yang beliau sampaikan? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah sempurna agama ini. Makanya umat Islam ditanya apapun ada dalilnya. Tata siapa itu Tuhan? Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tata kamu sholat ada datanya? Iya, surat Hud ayat 114. Aqimi sholat tarafain nahar wa zulafa minal lail. Tata kamu kau puasa ada dalilnya enggak? Ya ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kok kamu haji Tata ada dalil? Iya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Berarti Nabi Muhammad sempurna, beda dengan Yesus.
Buktinya kalian ditanya Tuhan, siapa itu Tuhan? Allah. Loh, kata siapa itu Tuhan? Yesus. Loh, kata Yesus, Allah yang Tuhan. Jadi kalian kacau karena tidak lengkap, tidak sempurna. Makanya orang Kristen kalau debat, apalagi debat dengan Bang Juma. Bang Juma pakai puluhan data, kalian cuma pakai imani saja. Menandangkan kalian ini tidak sempurna sama sekali. Kalau Islam ditanya apapun ada datanya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengatakan, ya, Allah sudah menyampaikan firman kepada Nabi Muhammad sempurna. Hari ini telah sempurna agama ini. Kalau kamu ditanya umat Islam, ditanya apapun, bisa kalian jawab. Karena kalian ditinggal Nabi Muhammad dalam keadaan Islam sempurna. Itu maksudnya. Oke, silakan. Kriteria seorang nabi itu yang bagaimana? Oke, pertama, kriteria nabi itu apa? Nabi atau utusan itu ya kalau dalam Bible, pertama, penyampai firman, Yohanes 3:34. Yang kedua, melakukan perintah Bapa, Yohanes 14 ayat 31. Yang ketiga, melakukan kehendak yang mengutus, Yohanes 6 ayat 38. Yang kedua, yang keempat, harus menerima wahyu seperti Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad ini penyampai firman, An-Najm ayat 3. Ya, terus yang kedua, diutus untuk seluruh alam, Al-Furqan ayat 1. Dan kitabnya ada 114 surat, 6.666 ayat, 1.027.000 huruf. Sampai sekarang ada, pertama Al-Alaq, Al-Qalam, Mujamil, Mudasir, Al-Fatihah, Al-Ahab, At-Takwir, Al-A'la, An-Nasr. Sampai An-Nasr, 114 surat utuh sampai sekarang. Beda dengan Kristen. Yesus menerima firman, tidak tahu. Tempatnya di mana, tidak tahu. Umur berapa, tidak tahu. Bunyinya apa, tidak tahu. Itulah Kristen. Lalu seseorang yang ingin menggapai kerajaan surga itu kriterianya yang Fusilat mana? ayat 30, Al-Baqarah ayat 25. Innal ladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jadi kriteria supaya selamat ke surga mentuhankan Allah. Enggak, yang saya tanya kriteria seseorang itu menggapai surgawi itu yang bagaimana? Fusilat 30, Al-Baqarah 25. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Berilah kabar gembira kepada orang beriman kepada Allah. Apa kabar gembiranya? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Surga. Ya. Apakah Yesus tidak terpenuhi sebagai Yesus juga penghuni terpenuhi surga? ya. Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Sama kata Yesus masuk surga mentuhankan Allah, mengenal engkau satu-satunya Allah. Sama seperti Nabi Muhammad. Keselamatan ke surga harus mentuhankan Allah. Lalu yang bercelah di antara kedua ini siapa sebenarnya, Ustaz? Tidak ada yang bercela, semua para nabi kami hormati. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan. Gimana ini? Itu kan di situ kita poinnya. Gimana, di mana seseorang itu menggapai surgawi kan gitu? Nah iya caranya mentuhankan Allah. Yang kita idam Adam itu ada Apa? kerajaan surgawi. Iya kerjaan surga. Bagaimana caranya Kan di masuk situ. surga? Oke, sekarang saya nanya ke kamu. Menurut Yesus caranya kekal di surga harus mengimani Yesus sebagai apa? Bukan di situ Nah terus apa? poinnya. Nah saya nanya. Ya, kita semua pada tahu bahwa Apa? menggapai surgawi itu tidak bercela kan gitu. Anda pakai data saja. Coba di mana? Inilah hidup yang kekal. Mereka kalau ingin kekal di surga harus tidak bercela. Di mana datanya? Kita semua bisa mencerna, kita semua bisa mencerna hal-hal yang itu. Nah terus bagaimana? Sekarang gini ya. Kalau dalam Islam ditanya, Tahta bagaimana caranya masuk surga? Ya mentuhankan Allah. Mana datanya? Fusilat 30, Al-Baqarah 25. Nah kalau saya nanya ke Kristen menurut Yesus, caranya kekal di surga, masuk surga. Bagaimana caranya? Coba pakai data. Ya harusnya kita memang harus suci dan tidak bercela kan gitu. Di mana datanya? Kalau kamu ingin masuk surga, maka kamu harus tidak tercela. Di mana? Jangan tanya ke saya kalau yang ini kan semua kita pada tahu tentang hal yang ini. Ya pada tahu apa? Yang kamu tahu apa? Ya, Coba. ya biar berimbang. Yang perlu saya pertanyakan ya. Sudah aku jawab. Apakah Yesus itu bercela?
Dan Tidak, Nabi semua- Muhammad itu bercela Tidak. juga. Dalam Islam itu, Bang, dalam Islam tidak ada umat Islam mencela Nabi, Nabi tercela, gak ada. Semua para Nabi itu la nufarriqu baina ahadim minhum. Semuanya mulia, kami tidak membeda-bedakan, semua para Nabi sama. Mereka itu mulia di hadapan Allah, di sisi Allah. Nah, kembali lagi Bang, ya. Kriteria mencapai surgawi itu yang kayak mana kan gitu. Ya harus takwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, apakah Nabi kita Muhammad sudah menggapai kriteria tersebut? Oh sudah, malah beliau pertama kali yang masuk surga. Al jannatu hurimat alal umam hatta tadkhulaha. Wa hurimat alal al jannatu hurimat alal anbiya hatta tadkhulaha. Wa hurimat alal umam hatta tadkhulaha. Surga diharamkan bagi nabi manapun sebelum aku masuk dulu, dan surga diharamkan bagi umat manapun sebelum umatku masuk lebih dahulu. Jadi Nabi Muhammad malah dia pertama kali. Ya, ana asarul anbiya taban yaumal qiyamah wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Aku yang paling banyak pengikutnya dan aku pertama kali yang mengetuk pintu surga. Nah, kalau Yesus masih di langit kedua. Musa. Oh, gini Bang. Lalu pedang yang diangkat beliau pedang apa? Oh Yesus, aku datang bukan membawa damai, tapi pedang itu. Loh, Bukan. Ya. Sampai sekarang Bang itu tersimpan di museum, ya. Pedang Nabi Muhammad masih ada. Loh iya kan berperang. Ya itu makanya Loh, beda kalau dengan berperang Yesus. Bang, apakah Terus pedangnya Ya. Yesus gimana? Pedangnya Yesus. Kata Yesus, Matius 10 ayat 34. Jangan Ya. kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, tapi pedang. Matius 10 ayat 34. Kemana pedangnya? Ya, lalu di situ adakah Isa itu ataupun Yesus itu berperang fisik? Loh, Yesus tidak berperang karena dia itu tidak punya pengikut, cuma 12, mau lawan Romawi. Oh, disalib dia. Bang, Gini. kita harus fokus ya. Oke, gini. Kalau Yesus kenapa tidak berperang? Sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu udah ada perang. Wong masih tidak punya umat. Sama seperti Yesus diutus 3 tahun. Mau perang dengan siapa? Wong tidak punya umat. Kecuali nanti sudah kuat, maka perang sebagaimana Yosua 6 ayat 21. Semua yang di dalam kota itu tua, muda, pria, wanita dibun-bun dengan pedang. Juga Ulangan 20 ayat 16. Tetapi kalau kota itu ada di dalam wilayah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, seluruh penduduknya harus dibunuh. 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah dan seranglah orang Amalek dan hancurkanlah segala milik mereka. Janganlah tinggalkan sesuatu apapun. Bunuhlah semua orang, laki-laki, wanita, anak-anak, bayi, juga sapi, domba, keledai, bun-bun. Bilangan 31:17. Nah, sekarang bun-bunlah setiap anak laki-laki dan setiap wanita yang bukan perawan. Aduh. Kalau perawan jangan dibun-bun, dinikahin. Hosea 13 ayat 16. Samaria harus dapat hukuman. Ya, sebab ia berontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayi akan diremukkan, dan perempuan-perempuan yang mengandung akan dibelah perutnya. Apa itu? Ajaran kayak apa kayak gitu? Oh, jadi miut-miut. Nah, biar kamu udah ikut ngomong. Iya enggak, karena kembali lagi ke yang saya katakan tadi, kriteria seseorang menjadi penghuni surgawi itu kan dengan pernyataan Ustadz. Oke, saya jawab. Pernyataan Nabi Muhammad dan Yesus, kriteria masuk surga harus mentuhankan Allah. Fusilat 30, Al-Baqarah 25, Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Udah, 2 data itu. Sekarang saya nanya balik ke kamu. Nanya balik boleh? Pertanyaan yang sama. Ya, saya tanggapi bentar dulu. Berarti ya di situ Nabi kita Muhammad telah gugur dong. Loh, kenapa namanya? Wafat, namanya manusia ya wafat. Walaupun Musa ya wafat, kenapa? Ya, akan tetapi dia gugur menjadi penghuni surgawi. Ya kan gugur, apanya gugur? Dia telah mengangkat pedang untuk membun-bun. Loh, terus di perjanjian lama berarti semua para nabi tidak masuk surga. Karena disuruh membumbun bayi-bayi, orang hamil, dibelah perutnya gitu. Berarti tidak ada masuk surga nabi-nabi itu.
Makanya diturunkannya Isa kan, Isa Oke, nggak ada sekarang, bercela. oke, diturunkan Isa. Menurut Isa, supaya kekal di surga harus mentuhankan siapa? Iya Bapa di surga. Oke, terus Yesus sendiri harus diimani sebagai apa? Isa itu adalah bagian satu kesatuan dengan Allah. Yang saya tanya, harus diimani sebagai apa Yesus itu kalau ingin kekal di surga? Ya, kok oke, itu saya jawab. Ya harus menyembah kepada Allah di Allah. Terus Yesus sendiri harus diimani sebagai apa? Ya kita kan dua perspektif yang berbeda. Saya dananya berbeda menurut Yesus. Ya, Ustaz jangan mengarahkan pertanyaan ataupun menginterogasi saya. Ya, saya nanya kok, saya aja ditanya kamu berapapun langsung saya jawab. Nggak pernah saya, jangan di organisasi, apa itu namanya itu? Apa barusan? Seakan-akan saya, kok kamu Interogasi. nanya ke saya? Interogasi. Ah iya, saya aja udah merasa digituin kok. Kamu saya nanya satu kali aja udah nangis. Mana ya? Nggak tahu gimana. Ya gitu, Ustaz. Gini bro, Ya, kita, bro Garam. Lanjut dong. Bukan. ya kan. Jadi Ustaz Tata bertanya, Yesus itu Ya. dikenal sebagai atau diakui sebagai atau diimani sebagai Tuhan kah atau utusan Tuhan kah gitu? Ya makanya saya jawab abangku ya. Kita berpandangan dua yang berbeda. Kalau agama kita Muslim, Jawab Tuhan saja itu- sayang. ya Tadi kamu udah menjawab. Yes. nggak mungkin juga saya jawab dengan jawaban yang tersudutkan, kan gitu. Yesus itu tadi kan Anda mengatakan menyembah Bapa. Nah, kalau Yesus menyembah Bapa, Yesus sebagai apa? Ya, boleh saya beranalogi, Bang? Nggak usah langsung aja dia sebagai Tuhan kah, utusan Tuhan kah gitu. Ya makanya di situ saya telah tersudutkan abangku. Oh, oke, jawabannya tersudutkan. Ya usah, ya udah kalau tersudutkan ya jangan dijawab. Oke. Jadi pertanyaannya Ustaz Tata merasa Anda disudutkan gitu ya? Iya nggak berimbang jadinya kalau kita cuma ya bertanya lalu dijawab dengan sesingkat itu kan, kita kan harus ada ulur taringnya juga lah. Oh ya, jadi kalau bisa dipermudah, ngapain? Dipersulit dulu gitu ya, dipersulit dulu, baru dipermudah atau bagaimana? Ya karena kan di dalam sebuah pertanyaan itu mesti ada penjelasan, jawaban dan penjelasan, kan gitu. Oke, jelaskan saja kenapa Yesus menyembah Bapa. Ya bisa jadi kalau seperti ini pertanyaannya. Ya, Kenapa silakan. Yesus harus menyembah kepada Bapa? Karena di bumi dia sebagai anak. Oke, Jika ya, sebagai anak gitu ya. ya Oke, anak Bapak apakah Bapak? dia setara dengan Bapa. Akan tetapi jika di bumi dia setara dengan manusia. Karena kenapa? Ya, dia adalah bagian dari Allah itu sendiri. Dia diturunkan ke bumi. Dia turun ke bumi menjadi manusia agar manusia itu bertobat dengan perbuatan yang sebelumnya. Kan gitu. Waktu dia menjadi manusia apakah setara dengan Bapak? Setara, Bang. Setara. Berarti setara ini menyembah kepada yang setara. Nah, makanya biarkan saya beranalogi dulu. Nanti analoginya Anda nggak nyambung lagi. Nyambung, Kang. Nah, ya coba. Begini ya. Tuhan Yesus ini adalah membuat ya, seumpama dia ini adalah HP ya, berisi aplikasi lah. Aplikasi WA kan ada di dalamnya. Saya mencoba mengirimkan pesan kepada abang, sampai pesan itu, namun HP
nggak bakalan kekurangan suatu apapun. Tapi pesan itu nyampe kepada abang. WA saya nyampe kepada abang, kan gitu. Jadi menurut kamu, kalau ambil analogi HP, yang mana Bapak, yang mana Yesus pada HP itu? Iya, HP dengan aplikasi yang ada di dalamnya tidak bisa dipisahkan, kan gitu. Jadi menurut kamu, HP ini Bapak, aplikasi adalah Yesus, gitu. Bukan gitu. Nah, terus bagaimana analoginya? Kan nggak HP nyambung dengan tadinya. HP dengan aplikasi WA adalah satu kesatuan. Jikalau WA saya nyampe kepada abang, apakah isi dari HP ini ada kekurangan apa enggak? Ya masukkanlah analogimu itu antara Bapak dan Yesus ke HP. Yang mana Bapak, yang mana Yesus? Iya, HP ini saya kirimkan, WA ini saya kirimkan kepada abang. Apakah HP ini ada kekurangan sesuatu apapun? Nggak ada, berarti Bapak itu HP, Yesus aplikasi WA, gitu. Ya gitu dia. Ya gitu, ceritanya. itu Ustaz. Jadi analoginya gitu, kalau ibarat HP itu Bapak, aplikasi WA adalah Yesus. Supaya penyampaiannya nyampe gitu. Silakan Ustaz. Oke, saya bantah. Ya. Yesus dengan Bapa itu tidak setara. Yohanes 13:16. Bapa lebih tinggi daripada aku. Yang kedua, Bapa kuasa. Yesus gak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:30. Yang ketiga, Yesus di bumi. Kalau HP dengan aplikasi WA itu menyatu. Tapi kata Yesus di bumi, Bapa di surga. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Jadi tidak masuk akal. Pakai data itu tidak nyambung. Ya, karena aplikasi dengan HP menyatu. Aplikasi ada dalam HP. Tapi kalau Yesus, Saudara-saudara, gimana? berat saudara-saudara, tap layar dulu teman-teman. Kau tetap bayar. Ya. Jadi kalau kita pakai data enggak masuk. Karena aplikasi dengan HP dengan WA itu satu. Ya. Tapi kalau Yesus dengan Bapa di langit oleh Bapakku. Jangan kamu mengatakan Bapa di bumi ini. Hanya ada satu Bapakmu, dia yang di langit. Kalau ada dua orang berdoa, maka doa itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di langit. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa Maha Kuasa. Beda lagi. Di dalam Yohanes 5:26, Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Bapa, aku juga Yesus mempunyai hidup dalam diriku sendiri. Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Bapakku. Masa WA pergi ke HP gitu. Ya, maksudnya apa? Akan pergi, berarti pisah kan? Kalau aplikasi dengan HP satu. Tapi Yesus masih mau pergi dia. Karena Tuhannya di langit, dia mau pergi. Jadi apa yang kamu sampaikan itu contoh-contoh tidak cocok secara data gitu. Silakan. Ya udah, itu terserah siapa yang mau menerima dengan penjelasan saya, terima. Ya kalau enggak ya udah, enggak apa-apa juga. Akan tetapi kenyataan yang ada, kita nggak bisa mengabaikan itu. Ya, contoh yang saya katakan tadi kan, kriteria seseorang masuk ke kerajaan surgawi itu, ya dia tidak bercela. Nah, Isa Al-Masih kan tidak bercela dibandingkan dengan Nabi Kasih tahu kita data. Muhammad, kan gitu. Tak kasih tahu celah-celahnya ya. Yesus datang bukan membawa damai pedang. Matius 10 ayat 3-4. Yesus datang bukan membawa damai tapi pertentangan. Lukas 12 ayat 51. Yesus datang untuk supaya manusia membenci keluarganya, bapaknya, ibunya. Lukas 14:26. Bahkan Yesus mengatakan orang lain botol. Lukas 24 ayat 25. Ya, bahkan Yesus ngomong wanita guguk. Matius 15:24. Apakah tidak tercela itu? Ya, itu saya terima. Akan tetapi abangku, pada zaman itu ya, manusia hidup di dalam keadaan bermakna kias ataupun perumpamaan. Kamu Ya, itu. kita di Indonesia. Yang tidak tercela itu gini. Kalau tidak tercela itu seperti Nabi Muhammad mengajarkan jangan berkata kasar. Ali Imran 159. Jangan pernah marah, jangan suka marah-marah. Ali Imran 134. Berbaikilah kepada orang lain. An-Nisa 36. Jangan sombong. Luqman 18. Maafkan kesalahan orang lain. Al-A'raf 199. Berbicara dengan nada halus dan sopan. Toha 44. Rendahkanlah suaramu. Luqman 19. Jangan mengejek orang lain. Al-Hujurat 11. Ini baru ajaran hebat ini.
bukan guguk botol. Iya, ya, saya terima. Ya, saya coba katakan bahwasanya pada zaman itu manusia hidup pada zaman makna kias. Kita di Indonesia, Bang, baru berapa tahun ini meninggalkan itu perumpamaan ataupun makna kias. Kita aja yang bisa melupakan hal-hal yang tersebut. Itu. Jadi abang jangan menarik kesimpulan bahwa ya setiap kata di dalam Bible itu adalah bertentangan dengan keinginan Tuhan Yang Maha Esa. Ngomong apa sih? Coba otan yang lain apa lagi? Gantian dulu, istirahat dulu. Silakan otan yang Ya, lain. saya istirahat dulu, nggak apa-apa. Ya silakan. Mana lagi otannya? Ada lagi. Martin. Tapi saya sarankan bro garam Cina ya, kalau beli HP jangan HP yang abal-abal, yang bagusan sedikit ya. Apalagi beli HP nggak usah nyicil, langsung bayar cash aja ya. Ya bro ya. Nanti dakwah nanti aplikasinya. Ayo Pak Martin. Ayo Pak Martin. Silakan Pak Martin. Kalau udah mau dialog bertanya, ayo, enggak apa-apa, bertanya. Enak. Makanya kalau di komalnya muslim apologet enak. Bertanya saja boleh. Bisa nggak sih Tuhan itu dianalogikan, Ustaz? Ya enggak, kalau Tuhan itu harus bukan analogi, harus mengetahui pakai firman Tuhan. Harus nyata data-data yang disampaikan oleh nabi, para nabi tentang ketuhanan itu. Baru naik, silakan. Ini kayaknya Pak Martin menjauh nih dari. Ini Don siapa ini? Don't worry, jangan takut. Selamat malam bro. Biasanya sinyal don't worry. Ya Kristen. Don't worry, dibuka mute-nya, don't worry. Don't worry, be happy. Don't worry, dibuka mute-nya, don't worry. Bantu tetap layar teman-teman yang di bawah. Malam. Yuk. Halo? Nggak bagus sinyalnya. Ustaz Tata ngerti ora? Don't worry. Artinya Ustaz. Nggak tahu. Ojo wedi. Hah? Ojo wedi. Mau jadi itu. Yo. Ini sis Maret ini Kristen apa Islam? Sis Maret, saya turunkan ya. Silakan, don't worry. Ya, halo? Iya, halo. Udah kedengeran bang. Tapi sinyal saya merah nih bang. Nggak bagus. Kenapa bang? Pakai pembalut. Datang bulan biasanya. Nggak, sinyal saya nggak bagus. Ya bang, turunkan aja bang. Merah pun dia. Ya udah, ganti pasti menyuntak. Selamat malam. Selamat malam Om. Apa ya Om? Dari agama mana Om? Kristen Protestan. Ya, ada yang mau ditanggapi bang atau mau ditanya silakan. Bertanya aja boleh kah? Boleh sama silakan. Pak Tata. Saya mau nanya Pak Tata Al-An'am 38. Nah, yang saya tanya itu di situ hewan itu apakah termasuk umat? Kenapa? Di Al-An'am 38 apakah hewan itu termasuk umat Pak Tata? Karena kan setiap tahun itu hari raya korban hewan itu masa umat disembelih. Apa hubungannya dengan ayat ini?
Yang saya tanyakan apakah di ayat Jadi gini, maksudnya gini loh ya. Dan tiadalah binatang-binatang yang berjalan di muka bumi dan burung-burung yang terbang di udara dengan kedua sayapnya, melainkan maksudnya apa? Umat-umat juga seperti kamu dalam pengaturan penciptaannya. Maksudnya dalam pengaturan penciptaannya, rezeki ya dari Allah. Ya gitu maksudnya. Bukan berarti umat. Maksudnya mereka ini juga yang menghidupkan ya Allah, yang menciptakan Allah, yang beri rezeki Allah. Maksudnya gitu. Terus. Mana dia yang bertanya baru pergi? Di situ ada kata umat katanya Ustaz. Iya kan ada penjelasannya. Iya. Intinya itu di situ mau burung mau apa ya semua ciptaan Tuhan. Ya tadi ya Iya. akan dikumpulkan nanti semuanya gitu. Jadi maksudnya umat-umat di situ dalam pengaturan penciptaannya, rezeki gitu loh maksudnya. Penyebutannya bukan al-anam, al-an'am gitu Bang, bukan anam itu diluruskan. Ya Ustaz ya. Iya. Ini yang baru naik silakan no siapa nih? No si mari-mari. Silakan Bang. Ede si mari-mari. Silakan Ede. Ede si mari-mari. Cuma nyuntak naik lagi. Kenapa tadi turun Bang? terputus sinyalku Bang? Ya udah. Bagus. Ya tapi nggak apa-apa, saya cuma nanya-nanya aja tadi yang sudah saya dengar juga jawaban Pak Ustadz. Itu aja sih, terima kasih banyak Pak Ustadz. Cuma satu pertanyaannya. Nggak ada lain lagi. Pertanyaan, ya habis pertanyaan saya itu kan kalau dia umat kan setiap tahun disembelih gitu. Oke. Kasihan. Itu aja sih Pak Ustadz. Saya dengar-dengar di bawah aja penjelasan Pak Ustadz ya, biar yang lain nanya-nanya juga. Oke, makasih Bang. Yo, makasih Bapak. Yo, oke. Halo, selamat malam. Malam. Iya. Tat, boleh nanya, Tat? Harus bertanya, ayo. Iya. Itu ayat Yasin. Yasin itu apa artinya, Tat? Ali Imran ayat 7. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dia yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Qur'an. Dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, kayak yang bertanya ini, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah. Apa artinya? Apa artinya? Dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Apa saja ayat mutasyabihat itu? Awalus suwar, permulaan surat. Alif lam mim, alif lam ra, Toha, Yasin, Kaf ha ya ain shad. Itu ayat mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Oke. Oh, berarti nggak tahu Bang ya? Ya kan Allah sendiri yang ngomong, yang berfirman. Aku nanya Yasin itu apa artinya, Pak? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ali Imran ayat 7. Hanya Allah yang tahu gitu. Ya. Oh, percuma kita hafal-hafal itu. Kirain Abang tahu. Ya enggak. Enggak percuma kok. Buktinya kami bisa menjawab ditanya apapun. Oten ini percuma ada Bible, ditanya Tuhannya enggak tahu dia.
Tahu saya bang, tahu. Coba Oke, siapa tanya aku, Tuhan Bang. yang benar menurut Yesus? Satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Menurut Yesus Bapak di surga. Oke, Yesus sendiri ngaku sebagai apa? Sebagai Mesias, utusan Bapak. Berarti bukan Tuhan ya? Bagi kami Tuhan. Oh, Karena berarti- sembah sama oke. Yesus sama aja Berarti- menyembah oke, di surga. Oke, bagi Kristen Tuhan, bagi Yesus utusan gitu. Bukan dong. Kok Nah, masa gimana? Yesus bilang dia Tuhan? Kan kami yang ini. Oke, menurut Bagi Yesus Bapak Tuhan. dia Oke, utusannya. jadi intinya gini. Menurut Yesus Tuhan itu Allah Bapa. Tapi kalau menurut Kristen Yesus gitu. Sama. Kalau kami menyembah sama Oke, kalau Yesus. sama. Oke, kalau sama Tuhannya Yesus Allah Bapa. Tuhannya Kristen siapa? Yesus. Oh, berarti beda. Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen. Bukan Oke, beda. Tuhannya Yesus. Saya Ingat, kasih dulu Tuhannya dong saya Yesus. ngomong bang. Nah, ya Kasih silakan. dulu dong saya ngomong. Ya, silakan. Ayo. Sama kan kalau Bapak di surga itu secara fisik kita nggak bisa lihat. Dia menampakkan wujudnya sebagai anak itu Yesus. Yesus kita nyembah sama Yesus sama dengan menyembah Bapak di surga gitu bang. Jadi yang benar itu yang Tuhan Bapa atau Yesus? Dua-duanya benar bang. Berarti ada dua. Kalau menurut abang dua nggak apa-apa. Menurut abang ada berapa? Dia dua. Ya sudah. Tapi kalau menurut Yesus mengenal satu-satunya Allah saja, Esa. Tapi Iya. kalau menurut Kristen mengenal dua. Kalau Yesus mengenal Tuhan itu satu. Ya udah. Oke. Beda Oke lagi. abang kenal Allah nggak? Kenal. Laki-laki apa perempuan? Asyura ayat 11, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18 tidak sepa dengan apapun. Bah katanya abang kenal gimana? Loh iya kenal. Kenalnya. Maka saya ditanya. Coba aku Gini. tanya bang. Ya, Coba gini, tunggu dulu, gantian. Apakah saya kenal Tuhan? Iya, umat Islam kenal Tuhan. Siapa? Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seperti apa? Asyura ayat 11. Tidak serupa dengan apapun. Bisa dilihat? Tidak. Al-An'am 103. Berapa? Esa, Qul huwallahu ahad. Nah, sama seperti Musa, kan tidak kenal juga. Ya, Musa siapa itu Tuhan? Allah. Ulangan namanya 4. Bisa kelihatan? Tidak. Keluaran 33:20. Seperti apa? Tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Sama seperti saya kenalnya. Ayo. Siapa yang bisa ketemu Bapak itu? Gak ada. jangan di mute host. Kami lagi diskusi gimana sih host? Ya, silakan gantian, ayo. Coba tanya aku bang, kenal nggak sama Bapak di surga sama aku? Tanya dulu bang. Ya, silakan. Kamu kenal nggak sama Allah itu? Allah Bapa. Kenal. Nah, di mana Kenal. datanya? Datanya gimana? Seperti apa dia pakai data ya? Seperti Tanya saya. laki-laki apa perempuan gitu? Laki-laki apa perempuan gitu dong? Ya, pakai data. Silakan pakai data. Iya, pakai data itu ada di kalau nggak salah di Matius berapa itu ada di Matius bang, cuman kurang hafal aku. Berarti Ada, Bang. berarti Tuhanmu laki-laki. Iya, dari mana kau tahu bilang gitu? Dari mana kau tahu gitu dong? Berarti ada titiknya berarti. Jangan ke situ dulu, kita diskusi dulu. Yang harus jelas. Iya, kalau laki-laki udah pasti lah. Abang coba lihat, ada nggak titik abang? Ada, saya laki-laki. Iya, berarti abang laki-laki. Berarti Tuhannya Kristen ada juga. Iya, namanya laki-laki. Mantap. Itu Kayak tanya. Kayak- Tanya dulu dari mana kau tahu itu laki-laki gitu? Tanya dong sama aku. ya dari mana tahu laki-laki? Nah, kan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Makanya Bapak di surga itu laki-laki. Oh, Tadi aku Bapak tanya itu- sama abang, Bapak itu kalau Tuhannya ini Yesus laki-laki ya? atau perempuan, abang nggak bisa Ya, jawab. Oke. Berarti Bapak itu Tuhannya Yesus. Iya. Ya sudah. Tuhannya Nah. Yesus, Bapak. Tuhannya Kristen Yesus. Ya, gitu. Yang kutanya bukan, abang kan kenal Allah. Nah, Iya. Kan saya pakai data. Iya. Perjanjian lama, Aku perjanjian tanya lama. laki-laki apa perempuan? Loh, kata Musa tidak serupa dengan apapun. Kata Musa. Duh, gimana sih? Kata Musa, tapi kan banyak itu ada penjabarannya. Ya silakan pakai jabarkan. Coba. Ayat mana yang kamu jabarkan? Coba. Makanya tadi abang tanya sama aku, kamu kenal Bapak di surga? Saya kenal. Dari mana kau tahu?
dari Iya. Yesus mengajarkan muridnya, Bapak kami yang di surga. Iya, kalau Islam gini. Kalau Islam gini gitu. Kalau Islam kenal Tuhan itu pakai perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran sama. Tuhan itu Allah yang esa, yang tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Ya, misalnya ya dalam Al-Quran itu Al-Ikhlas ayat 1, Al-An'am 103, Asyura ayat 11. Sama seperti Musa. Ulangan Tapi nama Yesus yang nggak disalib itu gimana tuh? Kenapa? Tapi Yesus nggak disalib itu gimana tuh? Ya. Terus menurut kamu disalib nggak? Salib lah. Oke, sekarang kamu tuh pakai data ya. Mulai dari awal narasi kamu. Setelah itu saya, kalau dia tidak disalib. Kamu narasi dulu pakai data, silakan. Yang hakimi siapa? Ya silakan kamu bernarasi Yang dulu. membunuh. Iya, yang membunuh, yang salibkan Tuhan Yesus siapa? Yang mau menyalibkan Yesus itu adalah pertama Iblis. Yohanes 8 ayat 44. Yang kedua, orang Seriwil yang benci ke Yesus tidak mengaku Yesus sebagai nabi. Yohanes Bangsa mana? 8:37. Ya pakai data saya. Bangsa apa dia? Siapa bangsa apa? Seriwil. Bangsa Seriwil itu bangsa mana itu? Seriwil? Israel? Iya. Yang membunuh kan bangsa Yahudi. Yang Di mana menyalibkan Tuhan Yesus kan bangsa Yahudi. Ya udah silakan pakai data. Di mana datanya? Nah, bangsa Yahudi saja Di mana mengakui datanya? bahwa- Pakai data dong. Bangsa Yahudi saja Di mana mengakui datanya? Pakai data dong. bahwa Pakai data. bangsa Yahudi yang menyalibkan Tuhan Pakai Yesus. data. Pakai data. Lah terus Ustadz kan seakan-akan bilang itu tidak disalib. Terus yang menyalibkan ini bilang kita yang mau disalib. disalib atau tidak kita buktikan pakai data. Ayo. Ada datanya, cuma masih di Ya sudah, matikan. nggak usah bahas kalau gitu. Saya pinginnya Memang mau ada di sana. temanya, saya turutin. Mau tema apapun yang kalian kuasai apa, tak turutin. Asalkan pakai data menjelaskan. Ayo. Oke, Bapak punya YouTube. Punya? Nah, buka di YouTube kesaksian Ngapain? Saya mau manapun dialog dari kok. negara manapun. Saya tidak mau nonton YouTube, mau dialog saya. Kesaksian manapun yang membuktikan bahwa satu Ya, orang buktikan pun pernah sekarang, pakai ketemu itu data. Nabi Muhammad. Ya buktikan sekarang. Apa? Mau nanya? Siapa yang pernah ketemu itu Nabi Muhammad? Yang ketemu bertemu- itu pada saat orang meninggal itu yang ketemu itu Nabi Muhammad apa Tuhan Yesus? Nggak ada ketemu siapa-siapa. Ribuan kesaksian di YouTube. Apa? YouTube. Iya. Pakai Iya. data saja, ayo. Pakai data kita dengan saya. Gimana ya? Bukti Apa itu? aja yang membuktikan. Membuktikan apa? Kok YouTube sih? Banyak saja. Kok YouTube dilihat sebagai rujukan? Lawang Yesus itu katanya hanya 2 kali Kalau saya pakai membuktikan pakai YouTube, Yesus joget-joget di YouTube. Di mana itu? Joget-joget dia. Nyai ronggeng, sendol keteng, ya apa lagi itu banyak itu. Ya makanya saya tidak mau pakai YouTube untuk membuktikan Yesus. Karena di YouTube itu banyak Yesus joget-joget, masak, bahkan tenggelam dia waktu kena apa. Itu banyak di YouTube itu. Ngapain saya pakai YouTube? Sudah, silakan. Siapa ini? Ada 4 Kristen di sini. Logika sehat. Logika sehat. Masuk, Gantian, yang ya, aktif teman-teman. saja. Logika sehat, dibuka videonya. Tapi anu dulu, saya tidak enak sama Pak Ketum. Ustaz Alif sudah enak sinyalnya. Ustaz Alif. Ustaz Alif, Jangan kita Ustaz Alif. katanya diskusi. Ya sudah, ayo apa temanya? Ya sudah, kalau mau diskusi silakan. Ayo milih sendiri tema yang dikuasai. Ayo, tema yang dikuasai apa? Ayo. Tai. Ayo, tae, judulnya tae. Ya silakan, definisikan. Ayo, Gimana sih? ayo pakai data. Ayo. Tak turutin. Jawab dulu, Pak. Apa? Jawab apa? Apa pertanyaannya? Kesaksian mana yang membuktikan bahwa yang orang mati ketemunya itu sama siapa? Tuhan Yesus apa Nabi Orang Muhammad? mati itu tidak ketemu siapa-siapa. Apa sih pertanyaannya? Kesaksian. Dari kesaksian itu bahwa membuktikan seluruh dunia. Manusia manapun yang mati ketemu siapa?
Pakai data ya, pakai data saja ya. Saya pakai data ini, pakai Bible ini. Astaga. Tuh. Terus kamu mau pakai apa? Coba kamu jelaskan ke saya. Jelaskan. Di Bible banyak berbicara tentang perumpamaan yang Anda tidak nyambung. Terserah mau perumpamaan atau tidak, yang penting kamu sampaikan. Tuh, benar, silakan. Yang Anda tidak nyambung di situ, Pak. Tidak bahasa, tidak apa-apa, yang penting yang nyimak. Sekarang itu bukan perumpamaan lagi, yang membuktikan. Membuktikan apa? Yesus apa? Sebagai apa? Orang mati ketemunya sama Nabi Muhammad apa Tuhan Yesus? Selesai. Ya sudah, silakan pakai data. Di YouTube banyak ribuan. Nah, kalau di YouTube Yesus Yesus apa? Ada yang buang air besar, ada di YouTube Yesus kayak gitu. Mau itu saya pakai? Itu editan, ya bukan sudah, kesaksian. Punyamu juga editan. Bapak kan orang besar, pasti tahu editan mana, kesaksian nyata mana. Ganti yang lain, ya kan? Aduh, Lord Yesus itu hanya turun. Turunnya itu Yesus nanti di akhir zaman. Sesuai dengan kita lah. Pakai data lah. Gimana sih? Alah. Lord Yesus hanya turun 2 kali. Selamat malam Bang Arif, sehat selalu sama Bang Tahta. Selamat malam, sehat. Lanjut, gas. Sehat abangku. Iya, sehat. Lanjut. Tema yang dikuasai atau bertanya? Pilih yang mana? Oh, aku bertanya? Harus. Waduh, itulah kadang-kadang saya kelabakan nama Ustadz ini kalau langsung sudah. Tapi nggak apa-apa lah saya tanya ya. Silakan. Jadi gini Abang Ustadz ya. Apa? Tolong saya jelaskan, saya bingung menjawab di Al-Hijr ayat 26. Kalau dipadukan dengan 26 dengan 28 itu saya bingung. Tolong saya dijelaskan Abang. Al-Hijr. Kenapa? Nah, di sini kan dia 26 disebutkan. Sungguh kami telah menciptakan manusia. Nah, terus? Di 26 ya. Ini kan suara Allah kan? Iya, terus. Wahyu kan? Iya, terus. Kan nggak boleh dipelintir-pelintir kan? Nah, terus. Kenapa di 28 lain lagi orangnya? Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia. Antara beda kami dengan aku apa ini? Coba jelaskan abangku. Antara surah baca dulu, coba baca 26 dengan 28. 26-nya coba baca, 26-nya baca, terus 27-nya baca, coba. 27 enggak? Saya antar 26 28 yang jadi pertanyaan. Oke. Ya. Gampang itu, gini ya. Allah menyebut dirinya, kadang-kadang langsung menyebut nama. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Kadang-kadang pakai domir. Domir itu kata ganti. Kata ganti ini rujuknya ke siapa? Maka harus tahu nahu syorob balagoh itu. Ini ya Allah. Tapi kan Nabi kan dulu nggak pakai gituan. Syaratnya kan nggak ada di Al-Quran. Kata siapa? Syarat membaca Al-Quran harus pakai balagoh. Nahu syorob ada di surah berapa? Balagoh nahu syorob itu taunya dari Al-Quran. Di surah berapa? Loh, semua orang Al-Quran ini paling sempurna. Jangan lah. Ini firman Inno. Udah, kamu jangan ditambah-tambahin. Gini. Kamu nanya kan? Oke. Pertama, dan kami telah menciptakan ayat 26 ya. Di sini Allah. Dan sungguh kami di situ Allah. Pakai domir. Ketika Allah menyebut dirinya kami, maka dua faedahnya. Pertama, li ta'dhimi. Yang kedua, menunjukkan malikul penguasa. Li ta'dhimi seperti gini loh. Ustadz Alif, antum mau kemana? Ini kan jama antum ini. Apakah Ustadz Alif banyak? Tidak. Itulah li ta'dhim. Atau menandakan penguasa. Misalnya, Bapak Presiden mengatakan, maaf ya kami terlambat untuk menangani bencana. Apakah Bapak Prabowo banyak? Tidak. Itu namanya menandakan dia penguasa. Nah, kadang-kadang Allah menyebut dirinya innani anallah. Ya. Siapa ini di sini? Aku di situ. Ya Allah. Jadi Allah menyebut dirinya kadang-kadang langsung nama, kadang-kadang kata ganti. Ana, ini, nahnu. Ini semua domir ini kembalinya ke siapa? Allah. Beres, selesai. Nah, terus. Makasih abangku penjelasannya. Cuma saya yang bingung ya. Ya sudah. Ini kan kitab Anda. Ya udah. Dengan
Al-Hijr saja antara 26 dengan 28, kok bisa Anda membuat narasi seperti itu? Ini jelas kok kami berarti ada temannya. Nah, Anda sudah Karena gini, kami benar-benar dengar dulu, sebentar. Tidak bisa. Saya itu orangnya. Anda cuma bertanya. Nanya lagi yang nomor 2. Silakan apa? Saya udah mau muter-muter. Udah ku jawab. Kadang-kadang Allah langsung menyebut nama dirinya. Kadang-kadang pakai kata ganti. Kata ganti ini bisa ini, ana, nahnu, huwa. Itu rujuknya ke siapa? Oh Allah. Ya sudah. Itulah ilmu gramatika Arab kayak gitu. Jadi Anda mau ngeyel kayak apapun, tidak masalah. Ngapain saya muter-muter nanti jawabannya? Ya, kamu nanya kayak apapun, ya itu jawabannya. Makasih lah kalau gitu, karena saya lihat agak lucu sih. Ada Ya, lucu, kami, ada aku. Bukan, itu kan dalil itu, bukan aku ngada-ngadi. Ini di situ siapa? Kan tertulis. Oke, sekarang ini Kan tertulis, ada tulisan kami. Kalau saya sih melihat justru 28 yang benar. Oke, itu sesungguhnya aku yang menciptakan, bukan kami. Oke. Nah, kamu kan nanya kan? Maka saya jawab, Allah menyebut dirinya kadang-kadang kata ganti. Baik ini gitu, aku, siapa aku di situ? Allah. Ya kalau udah abang bilang kadang-kadang namanya dibuat itu nggak apa-apa lah, berarti udah paham saya. Ya sudah. Apalagi Lanjut yang lain, siapa bertanya? Silakan, nanyakan lagi open lain, ganti. Yang mau Mungkin nanya yang lain saja. bertanya, siap. Makasih Bang Tata Oke. atas penjelasannya. Makasih. Langsung, yang mau bertanya, yang mau dialog, tapi syaratnya dialog harus menguasai Bible. Silakan. Saya bertanya Ustadz, boleh sedikit aja? Mantap, langsung. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya nih kan Kristen ini kan punah di Amerika gitu, di Eropa gitu kan, di Australia, di Indonesia kan minoritas nih kan OTW 5% gitu kan sekarang ini. Bahkan di Amerika ini Bible kan sudah dilarang di beberapa negara bagian. Kenapa agama yang istilahnya bilang kasih apa, tapi kok udah ditinggalkan Ustadz? Silakan Ustadz, terima kasih Ustadz. Iya, ditinggalkan itu karena kitabnya sudah tidak jelas ya. Al-Quran sudah memperingati. Ya, apa? Kenapa ditinggalkan? Karena denom-denomnya cakar-cakaran dan Al-Quran sudah menceritakan itu. Al-Maidah ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu haddam mimma dzukiru bih. Fa'awrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Wa saufa yunabbi'uhumullah bima kanu yasnaun. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Sebenarnya gini loh ceritanya. Orang-orang pengikut Isa ini sudah dipesan oleh Isa. Nahnu ansarullah, apa? Siapa yang akan meneruskan menolong agamanya Allah? Kata pengikutnya, kalau dalam Al-Quran Hawariyun, kami yang akan menolong. Tiba-tiba setelah pengikutnya berapa puluh tahun kemudian malah mengkhianati ya pesan Yesus ini. Padahal kata Isa, wa mubasyiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Nanti kamu akan ada nabi setelahku, Muhammad. Imanlah kepada dia. Kok mereka lupakan? Maka karena mereka sudah melupakan janji-janji itu, maka Allah jadikan mereka itu selalu berselisih sampai hari kiamat. Maksudnya berselisih apa? Banyak denom-denom. Berarti Al-Maidah 14 ini benar. Ya, karena mereka sudah melanggar perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Isa kepada mereka. Mereka lupakan itu, mereka langgar itu. Maka Allah timbulkan perpecahan. Nah, ini jelas ayat ini. Akhirnya ya sudah. Ya, banyak orang, aduh tidak jelas kayak agama saya ini. Menurut ini denom ini Tuhan, menurut ini enggak. Aduh, akhirnya pecah-pecah. Akhirnya mereka putus asa. Tata saya ateis. Tata Bang Juma saya tidak beragama lagi. Ditinggalkan. Gitu ya. Terima kasih Ustadz. Memang sekarang kan ancur-ancuran mereka kan saling hujat antara mereka sendiri, perpecahan gitu ya. Luar biasa Al-Quran ya. Mereka saling hujat, saling perpecahan, saling bermusuhan gitu ya. Saling bidat-bidat. Terima kasih Ustadz. Dilanjut, terima kasih luar biasa Ustadz ini yang bijaksana, bijak sini, bijak situ. Terima kasih Ustadz. Ya, lanjut. Ini Dekidian ini agamanya siapa? Muslim Bang. Oh, kamu Muslim? Ya. Kita Kristen.
Masa mesti mau diadu dengan saya? Gimana ini? Kirain Kristen. Mentang-mentang Diki. Ya Kristen, teman-temannya Kristen silakan. Atau ketik 3. Ya, Ketik saya 3. Kristen. Iya, Lanjut. pakai data ya. Ya. Oke, Ya terima Tuhan, kasih. iya Saya- Tuhanmu siapa dulu? saya mau sampaikan di sini. Sony, Sebelum Tuhanmu ketemu- siapa dulu? Tuhanmu siapa dulu? Jawab. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katanya Ustaz, silakan. Lanjut. Ya, Silakan kenalkan bahwa Yesus itu Tuhan pakai data-data. Silakan. ya. Oke. Nanti tak kenalkan Tuhan menurut Yesus yang benar siapa. Silakan. Ya, oke. Sebelum ketemu sama Tuhan Yesus, bertobat, Pak Ustadz. Oh sudah. Makanya saya itu kata Yesus, Tata kamu bertobat ya? Iya. Pantesan kalau kamu menguasai Bible. Memang harus bertobat. Akuilah bahwa Tuhan Yesus hanya jalan yang lurus, jalan kebenaran dan hidup. Oke, udah kutanyakan ke Yesus. Yesus kamu itu kan jalan yang lurus. Iya, caranya gimana Yesus? Harus mentuhankan Allah. Huruf 64. Terus Yohanes 17 ayat 3. Sebelum Bapak ketemu sama Tuhan Allah, kalau tidak melalui Yesus, minta maaf Bapak salah jalan. Pakai data kalau bisa. Nanti tak bombardir dengan data puluhan data saya. Ayo. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Oke, datang kepada Bapak. Berarti yang Tuhan siapa? Yesus atau Bapak? Tritunggal. Di mana datanya? Dengan siriwil Tuhan itu Tritunggal. Di mana datanya? Bapak punya firman. Saya dan hanya punya firman. Yang saya tanya, kata Yesus Tuhan itu satu. Yohanes 17:3, Markus 12:29. Kalau Bapak Mengatakan, berfirman, berarti mengenal firman engkau itu berasal dari siapa? satu-satunya. Sebelum Bapak berfirman, firman itu Saya dan firmannya hanya Bapak apa firman. bukan? Tunjukkan ucapan Yesus bahwa Tuhan itu Tritunggal. Silakan. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Ya di mana datanya? Dengar siriwil Tuhan itu Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di mana? Malaikat Gabriel menyampaikan Saya kepada dan hanya Bunda Malaikat Maria. Jibril. Menurut Yesus Tuhan itu Trinitas di mana? Iya, sebentar, Pak. Nah, silakan. Malaikat Gabriel menyampaikan bahwa kepada Bunda Maria bahwa akan lahir seorang anak laki-laki Seorang itu seorang anak, bukan Tuhan. dari Roh Kudus. Ya, enggak peduli. Intinya yang lahir itu Tuhan apa Nah, anak? sebentar satu dulu dari Roh Kudus. Terus kemudian pada Ya, saat saya tanya yang lahir sebelum- Tuhan apa anak? sebelum dibaptis, Tuhan Allah menyampaikan secara langsung, bukan lewat mimpi. Ya, secara langsung kepada siapa? Inilah kepada seluruh umat yang mau dibaptis Oke, pada waktu inilah. Yohanes Pembaptis. Oke, inilah. Anakku yang kukasihi. Hah? Inilah anakku yang Nah, kukasihi. berarti Yesus Tuhan apa anak? Kepadanya lah aku berkenan. Oke, pertanyaannya, yang mana yang Tuhan ini? Yesus atau Bapak? Ketika Tuhan berkenan kepada Tuhan Yesus, siapa yang melawan? Yang saya tanya, inilah anakku, yang ngomong kan Bapak Tuhan. Yesus berarti siapa Yesus di situ? Logikanya begini, inilah Bukan anakku logika, yang bukan kukasihi. logika. Sebentar, supaya Bapak mengerti karena Bapak tidak mengerti. Enggak, lebih mengerti saya kalau menjelaskan. Tuhan Yesus ini kan dilahirkan sebagai manusia. Ya udah. Kepadanya lah aku berkenan. Berarti pesannya, firmannya lewat Tuhan Yesus yang harus didengar. Oke, yang didengar oleh Yesus itu apa yang kamu dengar? Tuhan itu siapa menurut Yesus? Yang Yesus kenal. Jalan kebenaran dan hidup. Tidak Yang ada Yesus satu orang pun yang lewat kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, melalui aku. Berarti yang Tuhan siapa Ya. di situ? Tuhan Yesus. Berarti Bapak, bukan Tuhan. Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Loh, Bapak dan Yesus satu. Bagaimana dengan Yohanes 11 ayat 21, Yohanes 14:20. Aku, Bapak, mereka satu. Berarti mereka Tuhan juga. Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Mereka juga satu. Ia adalah Allah aku itu. Mereka juga satu. Aku, Bapak, mereka satu. Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Iya, dengan mereka juga satu. Mereka siapa? Loh itu Yohanes 17 ayat 21, Yohanes 14:20. Yohanes 17 ayat 21.
Aku dan Bapa satu. Nanti agar mereka di dalam kita. Aku, Bapa, mereka satu. Sebentar Pak, saya lihat. Lihat aja. Sudah, ini Sony istirahat dulu ya. Ini siapa yang mau duluan, Bang Bau atau Om John, Om Chris? Bau, dibuka mic-nya Bau. Bison. Brother. Ya, Anda mau masuk duluan atau Om Chris Walujan? Om Chris? Iya. Iya. Oh, Om Chris dulu ya. Om Chris ya. Ya, silakan Om Chris yang gak makan babi. Kalau Brother Bison ini makan babi. Silakan. Silakan narasi. Nanti saya bantah pakai Bible. Ayo. Lanjutkan. Bantu Sony ini. Bisa dimulai suara saya. Ya, silakan. Katanya Sony tadi bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Maksudnya di situ apa? Silakan. Iya, Yesus dan Bapa adalah satu. Satu dalam tujuan, ya. Bukan berarti Bapa adalah Yesus itu juga, bukan. Bapa beda dengan Yesus, ya. Bapa lebih tinggi daripada Yesus. Tapi Yesus dikatakan sebagai anak Allah yang maha tinggi. Kalau segala kuasa diberikan Bapa kepada Yesus untuk menjalankan tugas-tugasnya, ya, mengatur dunia ini, ya, menjalankan misinya untuk keselamatan, itu kuasa diberikan Bapa. Termasuk Yesus dipanggil Tuhan, itu kuasa yang diberikan. Ya, kalau kita panggil Tuhan karena memang diberikan kuasa kepada Yesus ini, walaupun Bapa lebih tinggi daripada anak. Itu. Jadi kalau kita persoalkan Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, ya, Bapa adalah Tuhan. Mensahkan, mengaruniakan nama di atas segala nama kepada anaknya ini. Jadi Yesus juga dipanggil Tuhan. Allah yang Esa ini bukan berarti dua Tuhan. Ya. Jadi Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Itulah keesaan mereka. Gitu. Jadi kalau kita panggil Yesus Tuhan itu enggak disalahkan oleh Bapa. Sudah? Oke. Ya, silakan. Jadi Yesus ini kan punya Tuhan Allah Bapa. Yesus disebut Tuhan karena kuasa. Berarti diberi mujizat. Berarti nabi-nabi yang lain juga Tuhan gitu ya? Dibuka mic-nya Om Chris anu. Karena Yesus maksudnya nabi lain enggak. Dengar ya. Yesus kan diberi mujizat kuasa. Bener nggak? Yesus diberi kuasa, maksudnya mujizat kan? Iya. Oke. Nabi-nabi yang lain diberi mujizat juga nggak? Nabi-nabi yang lain diberi mujizat juga nggak? Nabi batas-batas tertentu. Yesus ini kan anak Allah. Kalau nabi-nabi lain adalah hamba. Nah, Tuhan yang mempunyai dunia ini adalah Bapa di surga. Makanya Yesus punya perumpamaan. Satu-satu aja, satu-satu. Ada ya. Oke, sekarang Yesus itu adalah, kalau kamu mengatakan Yesus anak Allah, kalau yang lain hamba, ternyata Yesus hamba. Kisah Para Rasul 3:13, Matius 12 ayat 18, Yesus hamba Allah. Nah, kalau Yesus anak, maka mereka juga anak. Keluaran 4:22. Ceriwil disebut anak Allah. Samuel 7 ayat 8, Salomo anak Allah. Orang yang bawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Orang yang dibimbing oleh Allah disebut anak Allah. Roman 8:14. Jadi kalau Yesus disebut anak Allah, mereka anak Allah. Kalau Yesus disebut, kalau mereka disebut hamba, Yesus hamba. Kisah Para Rasul 3:13. Matius 12:18. Sama itu. Sama-sama hamba. Beda, ya. Kita ini jadi anak-anak Allah karena Yesus, ya. Saya juga bisa disebut anak Allah karena jasa Yesus. Ya sudah. Jadi kita harus bisa bedakan, ya. Nah, mana yang hamba Allah apa bukan?
Kata Om Kris tadi, kalau mereka nabi-nabi yang lain disebut hamba. Yesus hamba juga apa bukan? Yesus hamba juga. Yesus kan segala-galanya di dalam segala sesuatu. Ya udah jelas kan sama hamba. Hamba iya, utusan iya. Ya makanya kan di kitabmu katakan Yesus adalah utusan dan firman-Nya. Ya, firman-Nya Allah. Jadi kan tidak salah. Nah, jadi dia fungsinya sebagai utusan iya, sebagai firman-Nya juga iya. Oke. Ya, penyampai firman iya. Oke, saya bantah pakai data ya. Oke. Yesus ini adalah utusan, benar. Karena Yesus seperti nabi-nabi yang lain. Pertama, utusan itu penyampai firman, Yohanes 3:34. Yang kedua, utusan melakukan perintah yang mengutus, Yohanes 14 ayat 31. Yang namanya utusan melakukan kehendak yang mengutus, Yohanes 6 ayat 38. Dan Yesus bukan firman, tapi dia menerima firman. Karena firman itu adalah ucapan Tuhan, perkataan Tuhan. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yeskiel 3 ayat 4. Yesus menerima firman, Yohanes 12:50. Yesus mendengar firman, Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Dan Yesus setelah dia menerima firman, disampaikan firman itu kepada umatnya. Yohanes 17 ayat 8. Jadi menurut Yesus, Yesus ini manusia menerima firman, bukan firman jadi dirinya. Ayatnya puluhan. Ya kan? Kan kitab sempurna menyebut bahwa sesungguhnya Isa anak Maria adalah utusan Allah dan firman-Nya, bukan menerima firman. Justru di kitabmu lebih jelas. Ya. Jadi sesungguhnya Isa anak Maria adalah utusan dan firman-Nya, bukan menerima firman. Itu ada beberapa ayat kok, 3 ayat saya baca di kitab kalian itu. Isa adalah firman, kalimatullah itu. Jadi orang Kristen ya, dari berbagai deno memahami bahwa Yesus adalah firman itu sama. Ya. Sudah? Firman Allah adalah Yesus, firman menjadi manusia adalah Yesus. Kalau Yesus datang ya sebagai Tuhan, tidak bisa kita memandang Yesus. Dia pernah berubah rupa ketika ketemu Musa dan Elia. Nah, berarti wujud aslinya kalau seperti itu makhluk surga, kita tidak bisa melihat Yesus. Tidak bisa kita komunikasi langsung dengan Yesus. Karena apa? Kalau tidak punya dada, jangan panjang-panjang. Karena ini gini, Om Kris. Ini penginjilan gratis dari tahta tanpa perpuluhan. Oke. Jadi kata Om Kris, Yesus ini firman, bukan menerima firman. Saya nanya ke Yesus, Yesus kamu utusan? Iya, Matius 15:24. Emangnya tugasnya utusan apa Yesus? Penyampai firman, Yohanes 3:34. Emangnya kamu menerima firman? Iya, Yohanes 12:50. Bagaimana caranya kamu menerima firman? Saya mendengar, Yohanes 15:15. Setelah kamu dengar, kamu apakan firman itu? Saya sampaikan kepada umatku seriwil, Yohanes 17:8. Yang kedua, kalau kamu pakai Al-Quran, Isa kalimatullah, benar. Isa diciptakan dengan kalimat kun. Karena di dalam Kejadian 1 ayat 6, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Jadi, Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Jadi, makanya Isa ini kan tanpa ayah. Allah ciptakan dengan kalimat, maka disebut kalimatullah. Ya, kalau Musa kalamullah. Jadi para nabi itu dalam Al-Quran diberi gelar masing-masing. Musa kalamullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman kepada Musa dengan kalam yang sempurna. Maka Musa disebut kalamullah. Isa disebut kalimatullah. Kenapa? Karena Isa diciptakan dengan kalimat kun. Sedangkan Ibrahim khalilullah. Jadi dalam bahasa Arab mudhaf mudhafileh, kata yang disandingkan, bukan berarti kalimatullah berarti kalimat jadi manusia, bukan gitu. Maksudnya diciptakan dengan kalimat. Sama dengan Baitullah, rumahnya Allah, bukan berarti Allah punya rumah. Maksudnya tempat ibadah kepada Allah. Khalid bin Walid Saifullah, pedangnya Allah, bukan berarti Khalid pedangnya Allah. Maksudnya lihai memainkan pedang. Panglima tidak pernah kalah kalau perang, maka diberi gelar Saifullah, pedangnya Allah. Maksudnya dia lihai memainkan pedang, panglima hebat dia. Nah gitu itu. Ya. Jadi kamu jangan nyebrang ke Al-Quran. Al-Quran itu udah saya kuasai itu. Wong Bible kamu tak kuasai, apalagi Quran saya. Silakan.
Jangan nyebrang di Quran, Pak John. Karena Ya, Isa nggak ada apa-apa nyebrang. Tapi saya itu paling suka orang kalau nanya apa-apa ke saya, tak jawab pakai Quran dan Bible. Ayo silakan. mantap. Mantap. Dibuka bionya Om Kris dibuka bionya karena Om Kris ketika nggak di nulis. Kita dulu gantian Yos. Dimute Yos. Silakan gantian nggak apa-apa. Tak tanggapin semua. Ayo silakan. Mau nanya apa? Jangan hormati Om Kris dulu, hormati Om Kris. Yosin Kristen apa Islam? Yosin Kristen, Oten. Yosin. Oten. Gak sembuh-sembuh dari dulu dia. Kristen. Silakan. Pokoknya ini temanya penginjilan dari tahta tanpa perpuluhan, gratis. Ayo. Lanjut. Jadi gini Pak John. Nah, jadi Jangan disamakan dengan Yesus. Sama tuh enggak itu. Tadi dia bahas Isa itu melalui Gimana? Enggak salah. Kalau dia Saya akan jawab dua-duanya tadi saya. Pakai dua data saya, Quran dan Bible. Qurannya itu nggak salah karena dia menjelaskan apa yang Pakai Quran dan Bible menjelaskan. Tapi kalau Isa disematkan dengan Yesua, itu sudah beda katanya. Ya ada masalah. Disematkan oleh Kalau menurut kamu beda, tinggal pilih. Gini, saya tidak peduli. Mau Kristen mengatakan Yesus bukan Isa, tidak peduli. Intinya kalian berani nggak debat dengan saya? Tinggal pilih. Mau debat Isa pakai Quran atau debat Yesus pakai Bible. Dua-duanya saya bisa, tinggal pilih. Isa. Iyalah kan, tinggal pilih. Mau debat apa kamu dengan saya? Tapi kalau dia menjelaskan Yesus, nah itu baru jangan Udah, ayo kamu. Ayo sekarang saya dengan kamu. Siapa itu Yesus? Ayo pakai data. Aduh, Yosin ya ini gak sembuh-sembuh dari dulu emang. Pokoknya kalian mau loncat kemanapun tak kejar, itu nggak bisa apa-apa kalian itu. Yos. Dia narasi, Ustaz pasti ngawur dia ngomongnya. Ya, ngawur atau tidaknya itu kita pakai data, ayo. Ayo. Nggak ada yang berani. Ya udah kalian kalau tidak berani bertanya aja silakan. Katanya ya, cerita Isa dengan Yesus itu sama atau berbeda? Oke, saya mengatakan sama. Dari mana samanya? Oke, saya pakai data ya. Pertama, Isa dalam Al-Quran utusan untuk Riwil. Ya, Ali Imran 49. Wa rasulan. Om Kris, di mute. Jadi gini ya, ketika saya mengatakan sama, saya pakai data. Di dalam Al-Quran, dia diutus untuk Riwil. Ali Imran 49. Dalam Bible, dia diutus untuk Riwil. Matius 15:24. Dalam Al-Quran, dia seorang nabi. Maryam 30. Dalam Bible, dia seorang nabi. Markus 6 ayat 4. Di dalam Al-Quran dia penyampai firman. Al-Maidah 46. Dalam Bible dia penyampai firman. Yohanes 17 ayat 8. Dalam Al-Quran dia mentuhankan Allah. Memperkenalkan Tuhan itu Allah. Al-Juruf 64. Dalam Bible dia memperkenalkan Tuhan itu Allah. Ya, di dalam Markus 12:29, Yohanes 17:3. Nah, sama itu. Mempertuhankan Allah. Yahudi, orang Israel tidak mengenal yang namanya Allah. Oke, saya nanya Tuhan Sriwil. Wahai Sriwil, Tuhan itu siapa? Allah yang Esa. Ulangan ayat 4. Terus Yesus, Tuhan itu siapa? Allah yang Esa. Markus 12:29. Hei Islam, Tuhan itu siapa? Allah yang Esa. Qul huwallahu ahad. Sama itu. Ustaz jangan di-mute saya. Jangan mute Ya, saya. silakan. Gantian. Ya, gantian. Jangan motong ya, jangan motong. Dulu ya, oke. Jadi orang Israel, orang Yahudi tidak pernah menyembah yang namanya Allah. Nah, itu sudah berbeda. Kalau Isa di dalam Quran ya silakan untuk teman-teman Muslim, saudara-saudara. Nah, pahamnya ya Al-Quran, Isa. Tapi kalau mau disematkan dengan Yesua, ya itu sudah berbeda. Karena orang Yahudi, ya orang Israel tidak pernah menyembah yang namanya Tuhan Allah. Karena itu namanya Tuhan orang Muslim. Udah berbeda. Oke, langsung saya pakai data. Siapa yang disembah? Oke, saya pakai data. Siapa yang disembah di dalam Bible? Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia karena telah tiba saatnya penghakimannya dan sembahlah dia Allah. Allah juga itu Allah. Menyembah Allah dalam Biblemu? Gimana itu? Nah, ayo. Pertama lah, kamu ngomong apapun ketampol Bible. Gimana bro? Makanya Yos, Bible itu Yos, direvisi Yos.
Bro, kamu itu dikasih data, dengerin. Kamu dibacakan data Bible, kenapa kau ketawain Bible-mu? Diam dulu kau. Berapa kali revisi? Diam dulu. Kamu dibacakan Bible Ustaz Tata, kenapa kau ketawa? Emang lucu gitu? Lucu Bible. Kenapa ketawa? Udah dengar aja, saya lagi diskusi sama. Enggak, iya ini saya lagi dengar tadi. Ustaz Tata membaca Bible, kamu ketawa. Lucu gitu. Ah, udah lu ketawain. Ini Pak John. Ini orang Ustaz Tata membaca Bible, dia ketawa. Dia menertawakan Bible loh. Itu loh. Lucunya orang ini, Bible ditertawakan loh. Bagaimana itu, Pak John? Silakan. Kemiut Pak, kemiut. Om John, saya mute memang Om John, karena Om John ketika dibuka mute-nya noise. Silakan dibuka Pak. Ya. Dibuka. Masih itu loh, Ustaz Tata membaca Bible, dia tertawakan Bible gitu. Kenapa itu? nggak tahu dia ketawakan. Boleh nggak menertawakan membaca Bible, menertawakannya boleh nggak? Nggak boleh, kita nggak boleh main-main kalau bahas kitab ya. Kalau harus serius bahas firman Tuhan. Kalaupun kita kalaupun kita beda memahaminya, ya itu biasa, bukan hal yang luar biasa. Nah, kita beda agama kok. Ya. Tapi yang menertawakan ini Kristen yang menertawakan Bible. Iya, barangkali yang ditertawakannya adalah pemahaman yang berbeda dengan pemahamannya. Enggak, bukan. Ustaz Tata hanya membaca. Ustaz Tata hanya membaca. Tidak menafsirkan. Ustaz Tata habis membaca, dia ketawa. Ya kan, dia sudah sering kan sama Ustaz Tahta Jos tadi. Jadi udah tahu dia kemana arahnya pemahaman Ustaz Tahta dengan dia itu pasti beda lah. Makanya dia enggak, ini bukan masalah beda nggak beda. Ustaz Tata membaca, dia tertawa. Itu loh Pak John. Oh, udah. Oke, lanjut Ustaz. Saya mau tanya sama Ustaz dulu. Dari agama apa? Gantian Bang pengikut hormati Om John itu. Kristen. Om John, ada yang mau bertanya dari pihak Kristen? Diizinkan Om John. Om John masalahnya ada di atas. Iya, nanya. Ya, tadi kan dia mau nanya mengatakan bahwa ini pengikut Yesus ini. Diam dulu Bang Jo. Kenapa Pak John tumben malam ini double suaranya ya? Iya. Ada 2 HP mungkin Om John. Silakan bertanya Pak pengikut Yesus. Pak John di mute dulu ya, bentar ya. Ya, terus. Ustaz Tahta, saya mau tanya. Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Isa sama nggak, Ustaz? Sama, oke. Tapi Yesus memanggil Tuhannya itu dengan sebutan Bapa. Oke. Dalam Islam boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Artinya sama atau beda? Allah kata Yesus, dengar sendiri Tuhan Allah kita itu. Nah sekarang saya nanya balik, Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus sama apa beda? Apa? Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus? Iya, beda apa sama? Beda Tuhannya Yesus. Tuhan kami Yesus. Oke, kata Yesus, dengar sendiri Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, mengenal engkau satu-satunya Allah, dan aku utusan. Tapi nanti dulu Ustaz, yang tadi belum klik. Jadi sama atau beda? Oke, saya nanya ke Yesus. Yesus apa Tuhanmu? Dengar siriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Wahai umat Islam, siapa Tuhanmu? Allah yang Esa, Qul Huwallahu Ahad. Sama itu. Oke. Ketika Yesus dalam teks itu ada kata Allah, apa kita bermaksud Tuhannya Islam? Iya. Kalau Allah Tuhannya Islam. Terus mau dari mana kata Allah itu? Makanya teks aslinya apakah tunggu. Selagi kamu masih menyebut di dalam kitabmu Allah tidak dibuang, ya udah. Berarti kalian kan pakai Tuhannya Muslim kan? Ya sudah, tanggung sendiri sudah.
Nah sekarang, Enggak dong. Kami mengenai kata Allah itu berbeda dengan apa Oke, yang kami gini, pahami. enggak. Caranya dialog gini. Kan saya sudah menjawab. Tata, apakah sama Tuhannya Yesus dengan Islam? Oke, saya pakai data. Yesus Tuhanmu siapa? Allah Bapa, Matius 11:25. Ada di mana Yesus di langit? Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Bisa dilihat Yesus? Tidak. Yohanes 5:7. Tuhannya Islam, Allah yang Esa, Qul Huwallahu Ahad. Bisa dilihat? Tidak. Al-An'am 103. Berapa? Esa, Qul Huwallahu Ahad. Nah, jadi Tuhanku dengan Tuhannya Yesus pakai data sama. Pertanyaannya, Tuhannya Kristen siapa? Pakai data. Enggak, nanti dulu Ustaz. Sebelum ke sana. Gini dulu. Malu kan mengakui kalau Tuhan itu Bukan. Lo bisa nggak sih? Entar dulu Pak. Ustaz, begini Ustaz. Anda kan ditanya, jawab dulu baru kembali nanya lagi. Lo jawab dulu pertanyaan saya. Bukan, kita kelarin dulu. Pertanyaan saya yang pertama kita kelarin dulu. Kalau begitu lo kelarin di bawah. Kamu nggak mau. Kelarin di bawah dulu. Setelah kau kelarin sama keluargamu baru kau naik. Oke? Setuju nggak teman-teman? Setuju nggak teman-teman nih? Dia dibawa dulu kelarin urusannya sama keluarganya. Nah, dia kelarin dulu sama keluarganya baru dia naik lagi gitu loh. Oke, setuju ya? Setuju. Oke, makasih. Lanjut Om Kris. Ya, saya ini tanya sesuatu ya. Ada hadis yang saya baca. Mantap, langsung gas. Ya, Muhammad katakan nafas hidupku, jiwaku ada di tangan Isa Al-Masih. Bukan Isa, salah. Ya kan saya yang diterjemahkan. Iya. Jadi menurut pendapat saya, kalau Adam itu diberikan nafas oleh Allah ya, nah berarti Yesus itu Tuhan. Kalau Muhammad katakan nafas hidupku ada di tangan Isa Al-Masih, ya kan yang memberi nafas hidup adalah Tuhan. Sudah saya jelasin. Demi zat yang oleh nafasku ada dalam genggaman. Dabling. Gini loh Chris, kalian ini baca hadisnya salah. Banyak ayat-ayat kayak gitu. Rasulullah kalau dia menyampaikan selalu diawali demi nafasku yang ada dalam genggamannya. Di situ Allah. Isinya Isa Al-Masih akan turun nanti. Itu isi hadisnya. Bukan disambung. Demi nafasku yang ada di dalam genggamannya Yesus. Bukan gitu. Isa, bukan gitu. Tapi di situ kembali ke Allah. Isi hadisnya bahwa Isa akan turun gitu loh. Gimana sih? Banyak hadis-hadis. Nipu berarti tadi itu. Ustaz. Iya. Si John nipu berarti ini. Dan yang terjemahkan juga saya pikir orangnya jujur. Karena kalau penterjemahan yang lain beda-beda ya bisa kita tafsir salah juga isi Al-Quran. Tapi yang menerjemahkan juga saya pikir bukan orang sembarang. Kalian tahu hadis itu. Padahal hadis seperti itu banyak. Nabi ini ketika menyampaikan sesuatu banyak diawali dengan kalimat demi nafasku yang ada dalam genggamannya di situ Allah. Lalu nanti ada isi hadis matan namanya. Ya, contohnya apa isinya? Isa Al-Masih akan turun misalnya. Itu isi hadisnya, bukan disambung demi nafasku yang ada di dalam genggaman tangannya Isa. Bukan gitu. Ustaz, Afwan. Kan itu biasa kan rata-rata hadis kursi. Waladi nafsi biyadi kan gitu. Nah, cuma gini, kalau Pak John itu kan dia membaca suatu hadis. Nah, biar tidak ada fitnah, Pak John tampilkan hadisnya. Karena setahu saya yang membuat hadis pelintiran itu orangnya udah mualaf gitu. Dulu si bulu ketek itu. Nah, jadi itu hadis pelintiran yang dibuat oleh misionaris menyesatkan umat Islam. Pak John kan masih pakai. Yang bikin hadis palsunya aja udah, yang hadis aja orangnya udah mualaf, udah sadar. Nah, sisa-sisanya ini contoh Pak John masih terbawa. Nah, coba kalau Pak John memang masih mempertahankan itu, coba dikeluarkan bunyi hadisnya kan gitu. Lanjut ya, aku lagi kerja. Iya. Bang Bulu Ketek seorang akademisi, jelas sekarang mungkin sudah rektor. Maaf. Sering masuk koma. Sama dengan hadis gini lah ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an secara marfu, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya Allah, tangannya Allah. Apa isinya?
kalau seandainya kalian tidak berbuat dosa. Nah itu isinya gitu loh. Oke. Banyak hadis-hadis kayak gitu itu. Nya di situ ke Allah. Oke, lanjut. Lanjut Om Kris. Itu hadis buatan Bang Gulu Ketek Om Kris. Om Kris dibuka mionya. Atau mau. Ya, Om Kris silakan dibuka mionya Om Kris. Ya, sabar-sabar. Bentar ya, saya buka datanya itu. Itu subhat dari dulu Om Kris. Hadis Maryam katanya. Katanya Bang Gulu Ketek. Iya kan, yang menerjemahkan juga kan tahu bahasa Arab ya. Entah dia sudah mualaf atau ya banyak ya, ada berapa buku saya baca, tapi yang ayat ini yang saya baca itu datanya ya. Cek. Ini pada silent radio nih. Silakan Om Kris. Kalau nggak ketemu lanjut Om Kris. Saya mau ngarang dulu sebentar Bang Adi. Saya mau ngarang dulu. Bang. Saya bahas sedikit tentang bagaimana kedatangan Yesus ya yang kedua kali ya. Dia akan menghakimi ya, dia adalah hakim Imam Mahdi, dan kemudian akan terjadi beberapa peristiwa di mana dunia ini akan kiamat. Nah, jadi ada penggulungan, ada pembalasan, ada penghukuman. Nah, terjadi beberapa peristiwa mengerikan ya sebelum kiamat ya. Dan yang saya penasaran ya, ketika Yesus juga datang dengan malaikat-malaikat, nah ternyata di surah Quran surat itu adab. Udah jangan dibaca. Adabnya itu 9:2. Azab itu udah. Ya. Itu malaikat yang berbaris-baris. Jadi saya samakan bahwa Isa Al-Masih itu juga datang dengan malaikat yang berbaris, sehingga saya bertanya-tanya, adakah dua Tuhan yang diutus Bapa di surga turun ke dunia ini untuk hari kiamat dan penghakiman itu? Oke, itu udah ribuan kali saya jawab itu. Di situ bukan Tuhan yang turun di Al-Quran itu, tapi azabnya Allah. Karena orang-orang ini ketika para nabi menyampaikan kebenaran, mereka menolak. Misalnya Yesus mengatakan hidup yang kekal, mereka menolak, malah Yesus yang dituhankan. Maka nanti mereka ini akan menerima azabnya Allah. Nah, kalau Yesus datang untuk menghakimi, enak ada di umat Islam. Apalagi Bang Juma dengan Ustadz Alif di dialog. Siapa saya ini tahta? Loh, kamu ngaku utusan Matius 15:24, Nabi Markus 6 ayat 4. Terus Tuhan yang benar siapa tahta? Loh, kata kamu Allah Bapa Matius 11:25. Enak Islam. Yang gak enak itu Wahyudi dengan Kristen. Ya. Siapa saya ini Kristen? Tuhan. Ditampar Kristen itu. Sejak kapan saya ngaku Tuhan? Itu. Kalau Islam malah pingin ditanya itu.
Ayo. Kalau kita pakai data, saya bisa jawab pakai Quran dan Bible. Saya ini siapa Tata? Mau jawab pakai apa saya? Quran apa Bible? Dua-duanya Tata. Loh, kamu utusan Ali Imran 49, Matius 15:24, kamu Nabi Maryam 30, Markus 6 ayat 4, penyampai firman Al-Maidah dulu. Ya, Yohanes 11:8, mentuhankan Allah, Markus 12. Nah, jadi saya malah tak suruh pilih. Oke Yesus, kalau kamu nanya ke saya mau tak jawab pakai Quran apa Bible? Dua-duanya tambah nyaman, tambah enak. Nah, yang saya kasihan Wahyudi dengan Nasrani ini loh, dengan Kristen ini loh. Jawab apa kira-kira nanti itu? Jadi Pak Tahta yang menerjemahkan ditulisnya Tuhanmu datang dengan malaikat yang berbaris-baris bukan asap. Nah makanya yang paham gini, Al-Quran ini kitab suci, yang paham ini Rasulullah, sahabat, para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Sama seperti orang Wahyudi yang paham Taurat itu rabi. Kenapa Tata? Karena kitab suci. Iya kalau Bible bukan kitab suci, dipahami semuanya. Bang Juma lebih paham daripada pendeta. Ustadz Alif lebih paham daripada pendeta-pendeta. Karena Bible bukan kitab suci. Kalau kitab suci, yang paham itu rabi kalau Taurat. Kalau Al-Quran, ulama. Makanya kita ngaji ke ulama. Wah, apa maksudnya ayat ini? Karena Al-Quran itu bisa dipahami dengan asbabul, tafsir, nahu, syarab, balaghah, ilmu bade', ilmu bayan, ma'ani, ilmu lugat. Semuanya harus kita paham gramatika itu. Supaya kita tidak ditipu. Bang Om Kris ini suaranya Iya, kalau isi Al-Quran itu untuk semua manusia, kenapa ketika ditanya bunyi firman dialihkan ke Yahudi? Saya kasih contoh ya. Orang yang tidak bersahabat itu seperti jadilah kera yang hina. Kalau saya bahas itu, Anda katakan, oh itu untuk orang Yahudi. Ini Al-Quran ini untuk manusia, Kristen atau Yahudi. Itu yang saya bingung. Oke, saya jawab pakai dua data. Ya, jadi gini, Al-Maidah 44 bahwa Taurat itu hanya untuk Sriwil. Al-Maidah 44. Di dalam Bible pengakuan Musa, Ulangan 33 ayat 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub, Sriwil. Atau Keluaran 31 ayat 16 untuk Sriwil. Kalau dalam Al-Quran, Al-Maidah 44 untuk Sriwil. Ayo. Dua data itu. Silakan. Om Kris, tadi Anda ini kan noise. Dibuka dulu. Oh iya. Hai ahli. Ini Al-Maidah 68 kan? Ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan apa-apa yang diturunkan kepada. Ini ditujukan kepada siapa? Kristen, Islam atau Yahudi? Ayat berapa? Al-Maidah 68 KS 5 Al-Maidah 68. Maksudnya di situ beriman kepada Nabi Muhammad. Lah. Ini kan apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan. Ada yang menerjemahkan Al-Quran, ternyata orang jujur menerjemahkan yang aslinya ini ya, bukan Al-Quran. Jadi ketahuan ya kok Islam bisa beda-beda menerjemahkannya itu, Al-Maidah 68 itu. Nah iya. Kedengaran enggak? Maksudnya gini loh ya, katakanlah hai ahli kitab, kamu tidaklah, ya di-mute dulu. Kamu tidaklah berada dalam suatu agama. Maksudnya apa? Tidak dianggap beragama hingga kamu menjalankan Taurat dan Injil. Dan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, yakni dengan mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya. Di antaranya beriman kepadaku. Kamu itu disuruh beriman kepadaku, ahli kitab. Makanya dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang diberi kitab Taurat dan Injil mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri.
Makanya di ayat ini, Al-Maidah 46 ini, kalian tidak dianggap beragama kalau kalian tidak mengamalkan Taurat dan Injil. Apa isinya? Harus beriman kepadaku. Maksudnya gitu ayat ini. Makanya di dalam apa? Rasulullah pernah bertanya, "Wahai Ibnu Salam, kamu kan rabi nih." "Iya ya Rasulullah." "Memang benar tak ada saya di dalam kitabmu?" "Jelas ya Rasulullah." Jelas banget. Gitu ya. Maksudnya ayat ini, kalian tidak dipandang beragama kalau kalian tidak apa? Tidak beriman kepada apa yang sudah disampaikan dalam Taurat dan Injil. Di antaranya apa perintahnya? Beriman kepadaku, ke Rasulullah, Nabi Muhammad. Oke. Makanya jangan pakai Al-Quran. Bahaya. Itu nggak ditujukan ke Muhammad kok. Itu berbicara menurut tentang kamu. makanya Kan menurut saya kamu, bertanya. kamu tanya ke saya. Ya makanya saya jawab. Saya bertanya, Saya ajaran menjawab. Taurat mana yang kalian ajarkan? Injil mana Injil kalian? Ya, Sudah aku jawab. saya nggak kena dengan pemikiran saya jawaban Anda itu. Tapi nggak apa-apa, ini kan Nggak apa-apa. tafsir kalian. Oh itu kitab saya. Kalau saya lihat, ya itu kitab kamu, ya nggak apa-apa. Jadi Silakan, apa lagi? saya juga bisa sesuka-suka saya menafsirkannya kalau saya seperti Anda menafsirkan Oh Alkitab. enggak. Ya, kalau saya Oh salah. Kalau saya tafsirnya itu ada. Kalau saya lihat Kalau dalam Islam, Al-Quran itu memang ada tafsir. Namanya tafsir Jalalain, Ibnu Katsir. Jadi saya bukan ngarang. Tapi saya memakai memang tafsir yang disahkan di dalam Islam sudah. Seperti Jalalain, Ibnu Katsir. Saya barusan pakai Jalalain itu. orang Kristen juga punya tafsir, bukan cuman Islam. Ya sudah, apa nama tafsirnya? Protestan Apa nama ada. tafsirnya? Oke, apa nama tafsirnya? Siapa yang mengarang? Tafsir itu ada macam-macam ya, ada apa namanya, kerinduan segala zaman, para nabi dan bapa, para nabi dan raja. Nah, di situ berisi keterangan tentang latar belakang penulisan Alkitab, ayat-ayat Alkitab dan tafsir per ayat ada, Bible komentari juga ada. Bukan cuma kalian punya. Siapa? Kalau Jadi tafsir kalau- Islam itu kan ada namanya tafsir riwayah, yaitu Rasulullah yang menjelaskan. Nah kalau Bible, uang wahyu yang diterima Yesus gak ada sudah. Apanya mau ditafsirin? Wong Yesus menerima firman apa bunyinya gak tahu umat Kristen. Kalau Islam kan lengkap. Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir, 114 surat masih ada. Dan ditafsirin oleh Rasulullah, maksudnya apa ini dijelasin. Nah kalau Yesus, wong firman yang pertama kali dia terima gak ada. Menerima pertama kali di mana gak ada. Umur berapa gak ada. Apanya mau ditafsirin? Wong kitabnya aja gak ada. Lah, Yesus kan buka kitab Taurat dan dia sering menjelaskan isi kitab Taurat sebagaimana nubuatan tentang dirinya. Tidak, jangan kita katakan Yesus tidak menerima. Di mana kitab nubuatnya? Musa, ya, kitab Musa dari kecil dibaca Yesus. Di Jangan mana dikatakan nubuatnya? Wong Wahyudi sampai sekarang masih ada Tauratnya, mereka tak kenal Yesus. Lah iya, Yahudi kan menolak Yesus. Nah iya, menolak Kan sebagai Paulus apa? katakan. Oke, saya tanya. Yang Dengar dulu. ditolak Wahyudi ini, Yesus ngaku apa ke mereka? Kok ditolak? Ngaku apa dia? Yesus ngaku Mesias. Nah, Mesias kan bukan Tuhan kan? Lah, Yang diurapi Tuhan kan? kalau Yesus cuman tunjukkan rahasianya Enggak, Yesus ngaku Tuhan nggak kepada muridnya. Pakai data. Kepada Yesus- muridnya iya. Secara kalau kepada ahli Taurat tidak, tapi kepada muridnya iya. Ya. Oke, kalau kepada muridnya Yesus ini Tuhan gitu. Lah iya. Terus Tuhan yang Allah Bapa itu Tuhan juga. Lah iya, kan Berarti ada Bapa dua Tuhan. Tuhan, nama Berarti Tuhan ada dua Tuhan. disematkan, nama Tuhan disematkan kepada Yesus karena dikaruniakan Bapa kepadanya. Jadi segala kuasa diberikan kepadanya itu bukan hanya menjalankan mujizat, membangkitkan orang mati dan lain-lain, tetapi Enggak, gini panggilan aja. Tuhan juga. Gini aja. Kita pakai
bahasa yang dipaham oleh seluruh Indonesia, anak kecil, ya anak TK semuanya. Tuhan itu wujud tertinggi, disembah pencipta. Siapa itu? Iya, ada Yesus di dalamnya itu. Di mana datanya? Coba si iblis itu ya paling tahu siapa Yesus ya. Ya iblis sendiri mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Oke, anak Allah. Jadi anak Allah atau anak Allah yang maha tinggi. Berarti yang Tuhan Allahnya. Tapi iblis tahu. Bentar dulu, iblis tahu ya di surga itu ya, karena Lucifer itu pernah bersama Yesus di surga, makanya dia tahu siapa Yesus. Jadi Siapa ketika Yesus? di dunia Oke, ketemu, berarti dia siapa kata, menurut iblis siapa Yesus itu? Berarti menurut iblis siapa? anak Allah, Anak Allah. anak Allah yang maha tinggi. Berarti bukan Tuhan. Bentar dulu. Jadi intinya ya, sebelum Yesus lahir di Maria, dia sudah anak Allah yang maha tinggi. Ya, iblis adalah saksi. Jadi kalau kita kurang paham tentang ketuhanan Yesus, tanya saja sama iblis karena iblis lebih tahu. Enggak, kalau saya nanya ke Yesus, kalau saya nanya Yesus, ya tata, siapa itu Tuhan langit dan bumi? Allah Bapa, Matius 11:25. Enak kalau nanya ke Yesus. Nggak muter-muter kayak Oten. Iya, Yesus kan berbicara sebagai manusia. Diarahkan penyembahan kita kepada Bapa. Ya sudah, berarti manusia. Kepada Bapa yang lebih tinggi dari dia. Ya. Berarti yang Tuhan Bapa ya. Iya. Ya sudah. Tuhan Bapa. Minum dulu. Panggilan kepada Yesus ya bukan karena muridnya manggil dia Tuhan ya, karena memang sebelum dia jadi manusia dia adalah anak Tuhan. Anak Tuhan. Bapaknya Tuhan. Bukan Tuhan ya. Tuhan. Bukan Tuhan, anak Tuhan. Seperti di India, dewa punya anak gitu. Kalau dewa kalau bapaknya Tuhan. Yesus ya, kau layak dipanggil Tuhan karena aku Bapa memberi kuasa itu kau dipanggil. Berarti ada dua Tuhan ya. Berarti ada dua Tuhan. Kuasa yang makanya Paulus yang punya hikmah Allah dia katakan. Pertanyaannya berarti ada dua Tuhan. Maaf, selamat malam. Selamat malam. Saya potong sebentar. Noise ini ganti dulu. Tenang aja. Ganti sebentar. Mana? Katanya, aduh suara saya serak ini. Ini Al-Quran versus Bible. Berarti kan situ kan sudah tahu, sudah baca Bible. Terus? Bahwa Tuhan itu satu. Iya, terus? Anak Tuhan satu. Terus? Anak Tuhan Tritunggal satu. Situ kan udah baca Bible belum? Tuhan yang satu itu siapa dalam Bible? Coba saya mau tanya, situ sudah pernah baca nggak Bible? Ya, langsung kita dialog aja. Langsung kita dialog. Nah, gitu. Kalau misalnya Anda sudah baca, berarti Anda sudah mengerti. Iya, saya ngerti. Makanya saya mau nantang kamu dialog. Nah, kenapa Anda tanya? Karena saya ngerti, makanya saya ingin dialog. Ayo, gimana? Berani? Langsung aja, tidak usah banyak kemana-kemana. Langsung dialog. Ping! Langsung tarung gitu. Yang enak itu. Sombong. Sombong banget. Luar biasa Ustadz ini ya. Berani dia tantang pendeta, pastor gitu ya. Penatua semua, mencret semua ya Allah. Orang dialog itu nyali itu jangan lembek-lembek. Ya tambah diinjak-injak kita. Harus tegas gitu loh. Dibuka bionya. Mas Firly, dibuka bionya. Gantian. Bantu tetep layar teman-teman. Sampai di mana poinnya tadi dengan Pak Sapa itu Pak Firly ya? Ya. Silakan Om Kris, lanjut. Saya kalau gini tidak bisa keras saya. Tidak cocok dengan suara. Bantu tetep layar teman-teman ya. Bantu tetep layar.
Makasih Bang Asep. John, doubling John. Coba naik Ferdi, naik Ferli, naik. Biar dicuci sama Ustadz Tata. John turun dulu John, doubling itu. Di mute John. Aduh. Lagi di live kan ini, aduh, doubling. Ayo ngantri pasen ya, Ustadzku ganteng, pintar, bijaksana, bijak sini, bijak situ, luar biasa Ustadzku. Lanjut, siapa lagi ngantri? Silakan Ferli, dibuka mute-nya. Saya undang Ferli, buka mute. Aduh. Oke, nanti kita sambung lagi ya. Suara saya serak. Gak apa-apa bang. Santai aja. Ya, ini diskusi. Lagi maksudnya sambil ngobrol saya yang batuk. Nanti saya simpan. Kita ketemu lagi kalau udah sembuh. Ya, di follow Ferli, kita diskusi nanti kapan-kapan mungkin setelah sehat ya. Iya, salam buat Tuhannya Yesus ya. Oke, salam. Ya, yang Kristen silakan minta permintaan ini. Mau apa kalau Islam minta naik teman-teman? Luar biasa Ustadz Tata nih. Ada Ustadz Ali. Luar biasa orang dua. Ini Ustadz Ali, gimana Ustadz? Aman suara? Coba yang Kristen ketik 3. Yang Kristen ketik 3. Ini di multi banyak yang minta naik tapi Islam semua. Masya Allah, luar biasa Ustadz-Ustadzku dari Kejadian sampai Wahyu hafal semua. Yang minta naik silakan ketik 3. Yang Kristen ketik 3. Ini lapar Bapaan. Iya, yang jadi heran gini Ustadz. Ustadz membawakan apa pernyataan Yesus. Dia membawakan pernyataan iblis. Saya heran. Dia lebih percaya kepada iblis daripada pernyataan Yesus. Gimana Ustadz? Nah iya. Malah yang dicontohkan ucapan iblis kan. Gimana coba? Wong iblis lo percaya. Loh. Masa kamu udah percaya Tata? Loh, kalau saya percaya sama dengan iblis saya. Ya sebenarnya ketika iblis mengatakan anak Allah, bukan Yesus ini Allah atau Yesus Tuhan. Karena buktinya Yesus menawarkan kerajaan dunia gitu loh. Itu menunjukkan bahwa iblis itu tahu bahwa Yesus bukan Tuhan, makanya ditawarkan kerajaan dunia. Kalau Yesus tahu itu Allah, gak mungkin Yesus ditawari kerajaan dunia. Buat apa Tuhan ditawari kerajaan dunia? Gampang kok sebenarnya. Oh tadi botol benar ya Allah. Sedangkan semua isi alam semesta ini ciptaan Tuhan, Dia yang berkuasa. Kenapa Yesus ditawari kerajaan dunia? Itu menandakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Makanya di situ mau disesatkan, ditawarkan kerajaan dunia. Botol antena memang ya Allah, antena lain. Gampang kok sebenarnya itu ya.